Ya, Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang Alkitab. Alkitab ini sangat penting. Alkitab merupakan buku kehidupan yang kita punya, yang diberikan oleh Tuhan ya lewat pengilhaman uh, kepada kurang lebih 40 penulis Alkitab ya dalam kurun waktu 1.500 tahun. Ditulis, lalu kemudian dikumpulkan, dikanonisasi, dan kemudian menjadi sebuah Alkitab. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan berkati mahasiswa Unifa ini, Tuhan kami minta anugerah Tuhan supaya apa yang kami pelajari tentang Alkitab itu bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan kami bisa belajar dengan baik, dan kami bisa melakukannya. Kami serahkan pertemuan kami dari awal sampai pada akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, tujuan dari pengajaran adalah untuk memahami Alkitab sebagai pernyataan Allah yang diberikan kepada manusia. Dan supaya juga setiap kita mahasiswa memahami proses terjadinya Alkitab sebagai patokan kitab suci yang telah dikanonkan. Dan menggunakan Alkitab sebagai patokan dasar dalam kehidupan umat Allah. Jadi ada 3 tujuan pengajaran, dan ini merupakan hal yang penting agar supaya kita ketahui bersama. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi apa yang ada yang tertulis dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Kenapa firman Allah? Karena diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis-penulis Alkitab. Nah, Alkitab juga adalah pernyataan Allah, ya. Pernyataan Allah di mana Allah menyatakan dirinya lewat pewahyuan-pewahyuan, lewat pengilhaman-pengilhaman kepada orang-orang yang penulis-penulis ini. Dan Alkitab itu adalah firman Allah. Kenapa? Karena dalam setiap kata itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Alkitab bukan berisi firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Kalau berisi firman Allah itu ibaratnya hanya buku biasa yang kemudian di dalamnya ada kutipan-kutipan dari firman Allah. Tetapi Alkitab adalah firman Allah karena ini menyatakan seluruh rencana Allah atas kehidupan manusia dari awal sampai pada akhirnya. Alkitab adalah firman Allah karena berisi pernyataan-pernyataan Allah. Alkitab adalah firman Allah karena berisi tentang kehidupan manusia, supaya manusia dapat mempelajari dan apa yang dinyatakan atau dituliskan di dalam Alkitab ini. Alkitab adalah buku kehidupan daripada Tuhan. Nah, dalam pembahasan ini kita akan memahami beberapa hal. Bahwa Alkitab itu adalah pernyataan Allah, Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, kanon Alkitab, otoritas Alkitab, iluminasi dan interpretasi Alkitab, dan pemberitaan firman Allah. Jadi ada 6 hal ya yang akan kita pelajari. Nah, hal yang pertama adalah tentang pernyataan Allah, bahwa iman Kristen menyatakan bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai cara. Ya, dalam kekristenan kita tahu, kita pahami bahwa Allah itu menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Ya, kenapa demikian? Karena Allah kita Allah yang kreatif. Allah yang tidak menggunakan satu metode saja, tetapi dia menggunakan banyak metode. Ya, dia Allah yang kreatif, dan dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang berdaulat, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga Allah menyatakan diri kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, misalnya lewat pernyataan progresif. Allah menyatakan dirinya secara progres kepada manusia. Ya, dia membuka dirinya pelan-pelan, ya hari demi hari sesuai dengan perkembangan kemampuan berpikir manusia. Ya, Tuhan tidak menyatakan dirinya langsung blong seperti itu, tetapi secara
progresif, ada pergerakan maju ke depan. Nah, Tuhan juga menyatakan dirinya secara umum. Dia hadir dalam ciptaannya. Tuhan ada, dia menyatakan dirinya lewat ciptaannya. Ya, tetapi juga dia menyatakan diri secara khusus lewat pribadi Yesus Kristus. Ya. Nah, Tuhan menyatakan diri lewat pernyataan umum dan juga pernyataan khusus. Nah, pernyataan umum ini untuk seluruh umat manusia, tapi pernyataan khusus ini adalah untuk hanya kepada mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, dengan pernyataan Allah, manusia itu mampu mengenal Dia. Kenapa demikian? Karena ada intuisi yang Tuhan berikan. Ya, sejak awal Adam dan Hawa, manusia itu sudah berinteraksi dengan Tuhan. Dan kemudian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah manusia terpisah dari Tuhan. Tetapi intuisi, kemampuan untuk mengenal Tuhan, kemampuan untuk mengenal Tuhan ini sudah diberikan sejak awal ketika Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Nah, nesyama atau nafas kehidupan ini diberikan kepada manusia itu mengandung dua pengertian, bahwa yang pertama Tuhan memberikan kemampuan untuk mengenal Tuhan, yang kedua Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk tahu hal yang baik dan yang benar, hal yang jahat, hal yang baik. Ya, seperti itu. Nah, jadi manusia mampu mengenal Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terus mencari Tuhan. Dan manusia mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang supranatural, yang luar biasa, yang dahsyat. Lalu kemudian manusia bertemu dengan pohon besar, batu besar, burung besar, semua yang menggambarkan sesuatu yang supranatural, yang dahsyat. Maka manusia mulai menyembah, mencari Tuhan di situ. Nah, progressive revelation berarti Allah secara bertahap menyatakan diri dan tujuan penebusannya hingga mencapai kepenuhannya dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden, lalu Tuhan membangkitkan Nuh dan seterusnya dari generasi kepada generasi. Ya, Tuhan membangkitkan Abraham, Tuhan membangkitkan 12 Ishak, Yakub, 12 suku, lalu kemudian Daud, lalu kemudian penggenapannya kepada Kristus Yesus. Jadi pada mulanya Allah melakukan pernyataan melalui sejarah orang Ibrani hingga tiba pada puncaknya dan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sedangkan general revelation yaitu diberikan semua kepada umat manusia melalui ciptaan, melalui hati nurani. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan melalui ciptaan kita bisa mengagumi karya Tuhan yang luar biasa. Kita melihat pemandangan yang luar biasa. Kita melihat keajaiban dari apa yang kita lihat, pemandangan. Kok bisa ya seperti ini, kok begini, kok begitu ya. Itu luar biasa, tidak ada yang manusia satupun yang dapat melakukan hal itu. Yaitu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Allah berbicara melalui ciptaannya. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Dan yang kedua, melalui hati nurani kita. Ada intuisi di dalam kita. Ya, Tuhan menyatakan, Tuhan bisa berbicara kepada hati nurani kita. Nah, lalu kemudian melalui ciptaan Allah berbicara kepada manusia melalui seluruh ciptaannya. Jagat raya itu menyatakan kemuliaannya. Ya, bahwa hari berbicara kepada hari, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya, menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, melalui hati nurani Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi dalam batas-batas tertentu manusia bisa mengenal kehendak Allah bila Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia. Dalam Roma 2 ayat 14 sampai yang ke-15, Rasul Paulus menambahkan bahwa hukum moral Allah ada di dalam hati manusia. Bahwa hukum Taurat itu telah ditaruh di dalam hati manusia. Siapapun kita, ada hukum moral di dalam hidup kita.
Tuhan yang menaruhnya. Ya, sehingga Tuhan bisa berbicara lewat hukum-hukum itu. Ya, kita bisa mengenal mana yang salah, mana yang benar, yang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang lurus, mana yang tidak lurus, mana yang culas dan yang tidak culas. Kita tahu, kita bisa mengerti, memahami akan hal itu. Nah, dalam pernyataan Proverbs ada special revelation, pernyataan khusus. Pernyataan khusus ini bersifat personal dari satu pribadi kepada pribadi lain. Allah menyatakan dirinya kepada pribadi A, Allah juga menyatakan dirinya kepada pribadi B, Allah menyatakan dirinya kepada pribadi C. Jadi bersifat personal. Ya, bukan jamak, bukan banyak, tetapi satu demi satu. Sehingga kita bisa banyak mendengar ada cerita, saya ketemu Tuhan, saya bermimpi Tuhan. Ya, saya mengalami Tuhan, saya mengalami jamahan Tuhan. Itu secara personal. Nah, ada cara pernyataan khusus, yakni melalui providensianya, ya, melalui karya pemeliharaannya. Ya, yang kedua, melalui mujizat. Kita mengalami mujizat. Ya, providensia tadi kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Melalui mujizat, mungkin kita sakit, kita mengalami kesembuhan. Kita berdoa untuk sesuatu hal yang mustahil terjadi, tapi Tuhan mengadakannya, itu mujizat. Ada kesembuhan, mujizat. Ya, banyak mujizat-mujizat terjadi dalam Alkitab, dan juga banyak mujizat-mujizat yang masih berlangsung pada hari ini. Bahwa Tuhan masih melakukan mujizat-mujizatnya. Tuhan bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Dia yang memelihara umatnya. Dan mujizat masih terjadi sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan juga bisa memberikan pernyataan khusus melalui komunikasi dan juga manifestasi langsung oleh Roh Kudus. Tuhan bisa berbicara kepada kita secara pribadi, kita mendengarkan suara Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya mendengarkan suara Tuhan, tapi ada orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Ini pernyataan khusus dan tidak semua orang bisa mengalaminya. Jadi mendengar suara Tuhan lewat audible voice, dia mendengar seperti saya sedang berbicara kepada kalian. Ya, kalian mendengar apa yang saya ungkapkan. Ya, misalnya bertobatlah anakku. Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan berkata, aku mengasihimu. Ya, aku Tuhan memelihara hidupmu. Percayalah kepadaku. Ya, Tuhan menyatakan seperti itu kepada kita. Dan yang keempat, melalui Kristus. Tuhan menyatakan pribadinya lewat Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus mendatang kepada kita. Firman Allah, yaitu Allah sendiri, berinkarnasi ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus datang. Tetapi juga kita bisa mengalami Kristus secara pribadi. Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Yang kelima, melalui Alkitab. Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan itu seakan-akan berbicara lewat ayat-ayat yang sedang kita baca, dan itu merupakan jawaban atas doa-doa kita. Tuhan bisa bekerja lewat ayat-ayat. Tuhan bisa mengingatkan kembali firman Tuhan yang pernah kita baca. Masalahnya adalah kalau kita tidak pernah baca Alkitab, bagaimana Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui Alkitab? Mari baca Alkitab. Ya, mari kita baca Alkitab setiap saat, setiap hari, merenungkan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu artinya kita memikirkan firman Tuhan. Kita pikirkan firman Tuhan. Ya, sehingga ketika kita mulai bergaul dengan firman Tuhan, kita bergaul dengan Allah. Kita membaca firman Tuhan. Kita lagi membaca surat cinta daripada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita menemukan Tuhan di situ. Karena Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Nah, Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus.
Alkitab itu diinspirasi atau diilhamkan, theopneustos. Ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 menjelaskan bahwa orang-orang kudus ketika menulis Alkitab digerakkan oleh Roh Kudus, diberikan inspirasi. Ya, sama ketika kita tidak, misalnya dalam ujian misalnya, ketika kita mau menjawab soal-soal, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada seperti pikiran kita diberikan pencerahan, ada inspirasi, sehingga kita bisa menuliskan apa itu. Ya, seperti itu. Ya, ketika mereka lagi menulis, Roh Kudus memberikan inspirasi, pencerahan, pewahyuan, lalu kemudian mereka menulis apa yang ada sekarang ini. Nah, jadi istilah inspirasi atau theopneustos ini berarti dinafasi Allah. Dan ini menggambarkan proses terjadinya Alkitab. Dinafasi Allah berarti karya Roh Kuduslah yang bekerja di situ. Karya Roh Allah yang kreatif, yang datang kepada setiap penulis, menghinggapi setiap penulis, dan memberikan inspirasi. Apa yang ditulis itu merupakan nafas, dinafasi oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus. Ya, karena Alkitab dinafasi Allah, maka sepenuhnya dapat dipercaya untuk iman dan kehidupan. Tapi toh kok Alkitab kita itu isinya macam-macam, Pak. Ya, ada istilah isi pembunuhan, ada perkosaan, ada perbuatan dosa, dan lain-lain. Ya, namanya saja kitab kehidupan. Jadi segala contoh kehidupan harus ada di dalamnya. Ya, jadi dari situlah kita bisa belajar bahwa jangan seperti itu. Jangan mengikuti hal itu. Jangan lakukan itu. Karena hal-hal itu tidak disenangi oleh Tuhan. Itu yang namanya kitab kehidupan. Ya, bukan berarti Alkitab kita dituliskan semua hal-hal yang sempurna, semuanya tentang sorga. Tidak. Tetapi justru mengandung nilai kehidupan, ada nilai kemanusiaan yang di dalam. Yang menulis adalah manusia, menceritakan tentang kehidupan manusia. Tetapi cerita tentang kehidupan manusia ini dinafasi oleh Allah. Jadi Roh Kudus memberikan inspirasi kepada penulis. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur dengan Alkitab kita. Alkitab kita berani untuk menuliskan hal-hal yang salah di dalam kehidupan. Supaya kita bisa belajar dari situ dan tidak terjebak dalam kehidupan yang salah seperti itu. Nah, ada beberapa makna penting tentang Alkitab. Reliable dan infallible. Ya, dan kita percaya bahwa ada 66 buku dalam Alkitab. Hal ini diilhamkan oleh Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi tidak akan mungkin ada Perjanjian Baru tanpa Perjanjian Lama. Perjanjian Baru merupakan penggenapan daripada Perjanjian Lama. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu. Oh, saya suka Perjanjian Lama, saya suka Perjanjian Baru. Kita harus mencintai Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, wahyu Allah ini dapat dipercaya, reliable, ya, reliable revelation of God, tidak mungkin salah. Ya, yang salah mungkin terjemahan-terjemahan. Ada terjemahan-terjemahan yang berbeda. Kenapa? Karena keterbatasan kosakata. Jadi ada istilah-istilah yang tidak didapatkan dalam bahasa itu, lalu kemudian ya dipakailah yang apa yang ada. Padahal mungkin hal itu agak kurang baik, kurang tepat. Tetapi itulah keterbatasan manusia. Kita tidak menggunakan bahwa satu Alkitab satu bahasa untuk semua, tidak. Ya, kenapa demikian? Agar supaya setiap pembaca bisa mengerti apa yang dia baca. Sehingga bahasanya adalah bahasa yang bisa dimengerti. Oleh karena itu, ya, lembaga-lembaga Alkitab di dunia
Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa-bahasa ibu kita. Ya, bahkan sampai bahasa suku yang ada. Jadi tidak ada istilah lain ya. Tidak istilah lain yang digunakan adalah ineransi, ya, bahwa Alkitab itu tanpa salah. Dan ini memberikan penekanan kemutlakan kepada Alkitab, bahwa Alkitab adalah benar. Alkitab adalah buku kehidupan. Alkitab tidak salah. Ya, inspirasi seutuhnya, full inspiration, bahwa Alkitab itu ditulis, dibimbing oleh Roh Kudus langsung, ya, kepada para penulis dengan buah pikiran atau ide-ide yang dikehendaki Allah, termasuk pemilihan kata-katanya. Dan saya percaya bahwa dari kata pertama dalam kitab pertama sampai kata terakhir dalam kitab terakhir ada sebuah benang merah yang merangkainya. Ada benang merah dan semuanya tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Alkitab kita berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Bukan berarti bahwa penulis Alkitab pasif, tidak. Tetapi Roh Kudus menggunakan berbagai kemampuan dan latar belakang penulis untuk menuliskan Alkitab. Sesuai kemampuan kita, Paulus banyak menyingkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Karena Paulus seorang yang terdidik. Ya, Paulus seorang yang terdidik. Ada yang hanya menuliskan kisah atau sejarah. Ya, karena masing-masing menurut kemampuan Tuhan berikan. Ada yang terstruktur rapi seperti Lukas menulis. Ya, seorang yang terpelajar juga. Ya, apa yang Roh Kudus berikan itu yang mereka tulis. Ilham, ide dari Roh Kudus diberikan kepada setiap penulis. Nah, apa itu kanon Alkitab? Ya, kanon ini berasal dari bahasa Gerika yang diartikan tongkat pengukur. Biasa dipakai untuk norma atau standar menilai sesuatu. Tulisan-tulisan yang ada tentang kekristenan itu sangat banyak. Tetapi kemudian ketika untuk bisa menyatukan menjadi sebuah Alkitab, maka ada yang namanya proses kanonisasi. Ya, di kanon, ya dipakai norma atau standar untuk menilai ini layak tidak dimasukkan dalam Alkitab atau tidak. Sehingga terkumpul 66 buku. Ya, 66 buku ini terkumpul di situ. Dan Perjanjian Lama itu merupakan kitab-kitab yang sering memang dipakai oleh orang Yahudi dalam di sinagog-sinagog dalam ibadah mereka. Ya, tetapi dalam Perjanjian Baru itu ada standarisasinya. Harus dekat dengan masa kehidupan Yesus. Ya, ada realitasnya nyata, tulisannya nyata, maka kemudian dikanonkan juga di situ Perjanjian Baru. Nah, abad kedua kekristenan ini memang telah mengerti pemakaian kanon sebagai standarisasi daripada buku-buku sumber doktrin dan aturan hidup mereka. Jadi memang Alkitab kita banyak tulisan-tulisan, lalu kemudian diambil dari situ dalam proses kanonisasi dan kemudian disatukan. Sehingga Alkitab kita hanya berjumlah 66 buku saja. Jadi kanon itu berarti, ya, sebentar. Ini ada masalah di sini sebentar ya.
Jadi proses itu sungguh panjang, ya. Para para uskup-uskup itu, tokoh-tokoh uh, kekristenan itu berkumpul dan bermusyawarah, ya, bermusyawarah di situ, mencari kesepakatan, ya, benar apakah ini memang uh, Alkitab kita ini untuk menyusun Alkitab itu. Ya, proses ini sangat-sangat panjang, ya. Sebentar, ini ada masalah di sini. Sehingga tercapai ada 39 kitab di Perjanjian Lama dan 27 di kitab di Perjanjian Baru. Hal yang luar biasa. Ya, ini hal yang luar biasa. Bahwa Alkitab kita itu tidak langsung sebuah buku yang turun dari langit. Tetapi Alkitab itu mengalami proses kemanusiaan juga. Karena Alkitab itu adalah untuk manusia, ya, bukan bukan kemudian sebuah aturan yang langsung turun dari langit, tidak, tapi disesuaikan dengan kehidupan manusia. Itu Tuhan kita luar biasa. Karena itu sangat penting bagi kita untuk hidup berkomunikasi, membaca Alkitab, berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, kita itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang bercerita dengan Tuhan. Baca. Karena Alkitab itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Bayangkan prosesnya, bagaimana Tuhan memelihara kitab-kitab itu di gua Qumran. Ya. Lalu kemudian itu menjadi pembuktian bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang tidak pernah dipalsukan. Karena Alkitab kita memang sudah tertulis dari awalnya seperti itu. Dan ini merupakan hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Saya sudah pernah pergi ke Qumran. Ya, Qumran itu merupakan tempat kaum Sheni di situ, di mana mereka memelihara kitab suci. Ya, mereka menuliskan kembali, ya, mengkopi kembali dengan proses yang luar biasa, dan kemudian mereka menyembunyikan itu di gua-gua di Qumran, dan sehingga ya kita bisa menikmati Alkitab itu sampai hari ini. Ini bukankah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan? Ya, ini namanya hal mujizat, ya, dari Tuhan. Haleluya. Nah, tunggu sebentar. Ini saya harus proses kembali lagi, connect, ya. Tadi terkeluar dia. Iya. Saya kembali lagi, kita terhubung di screen. Jadi memang sangat penting kita mempelajari Alkitab itu. Ya, kita belajar Alkitab. Ya, bukan hanya sekedar baca saja, tetapi saya harap bahwa kita kemudian bisa memahami kehendak-kehendak Tuhan lewat pembacaan-pembacaan Alkitab kita.
Oke. Ya. Jadi kanon Alkitab berarti semua buku dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diyakini sebagai firman Allah dan diilhamkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kita yakini adalah firman Allah dan itu semua diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, dan kanon Alkitab juga dikaitkan dengan otoritas Alkitab, di mana setelah terjadi proses kanonisasi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, diakui otoritasnya oleh gereja, artinya diterima oleh gereja. Ya, jadi sampai dengan saat ini Alkitab kita, kanon Alkitab kita mengakui ada 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Yang memberikan otoritas pada Alkitab bukan pengakuan gereja, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan otoritas kepada Alkitab itu. Nah, otoritas Alkitab itu terjadi karena Alkitab adalah firman Allah. Maka Alkitab memiliki otoritas yang dari Allah. Otoritas Alkitab berarti yang pertama, Alkitab tidak mungkin salah. Ya, Alkitab adalah pernyataan Allah yang kedua. Yang ketiga, Alkitab mencapai maksud dan tujuan utamanya yaitu keselamatan manusia. Seperti tadi saya katakan bahwa benang merahnya itu berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristuslah sumber daripada kehidupan, keselamatan. Ya. Jadi semuanya menuju kepada Yesus, ya. Dan ini merupakan pernyataan Allah dan Alkitab tidak mungkin salah. Yang salah mungkin tadi seperti saya katakan ada penerjemahan yang kurang tepat. Itu saja. Ya. Nah, Alkitab juga menjamin bahwa Allah mau dan berkuasa memenuhi segala janji yang tertulis di dalamnya. Alkitab juga adalah perjanjian antara Allah dan manusia. Di situ banyak berisi janji-janji dari Allah. Bahwa Allah akan menolong, memberkati, menuntun kehidupan kita, dan seterusnya. Itu janji-janji Allah memelihara kita. Jangan kamu takut, khawatir. Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan. Tidak ada satu penuh pun yang bisa mengenai engkau, Tuhan yang mengelilingimu. Itu kan pemeliharaan Tuhan. Nah, yang kelima, Alkitab adalah cukup. Jadi 66 kitab itu tidak perlu lagi ditambah ataupun dikurangi, cukup seperti itu saja. Ya, pasal-pasalnya, titik komanya cukup itu saja, jangan pernah untuk ditambah, tambahi atau dikurangi. Yang keenam, Alkitab adalah terang. Dan dengan hidup sesuai Alkitab, maka manusia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak perlu meraba-raba untuk mencari kehidupan yang baik. Bahwa firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bahwa firman Tuhan itu adalah sumber terang itu, yang memberi terang dalam kehidupan kita. Nah, kita bicara tentang iluminasi dan interpretasi Alkitab. Jadi untuk memahami Alkitab Roh Kudus atau memberi iluminasi atau Roh Kudus menyinari dan memberikan terangnya sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia yang ada di dalam Alkitab. Tapi itu lagi, kita harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, baca Alkitab. Nah, jadi para pembaca dan penafsir Alkitab harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus supaya dapat mengerti Alkitab. Kenapa? Karena yang menjadi inspirasi atau penulis utama adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, nah, jadi kita harus bertanya kepada penulis aslinya supaya kita bisa mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi sebelum baca Alkitab, berikan Roh Kudus, tolong saya, berikan saya hikmat, kemampuan, supaya saya bisa membaca Alkitab, bisa memahami apa yang tertulis di dalamnya. Nah, kebenaran ilahi dapat datang kepada kita melalui iluminasi. Jadi Roh Kudus memberikan penerangan.
Ya, jadi kita bisa menemukan, wow, luar biasa firman Tuhan, ada rahasia yang tersingkap, terselubung. Mungkin kita lagi berdoa, lagi bergumul, ketika kita baca Alkitab, tiba-tiba ayat itu berbicara kuat kepada kita, dan itu merupakan jawaban doa. Nah, oleh karena itu firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Harus menjadi satu kesatuan antara penulis dan apa yang ditulisnya. Salah satu yang dikerjakan Roh Kudus sehubungan dengan firman Allah, yakni menuntun kita dan membimbing kita untuk mengerti teks Alkitab. Sebab tanpa Roh Kudus, huruf-huruf Alkitab hanya merupakan huruf mati, sama seperti buku-buku yang lain. Tetapi rohlah yang memberi kehidupan, rohlah yang memberikan kuasa, yang memberikan terang pada firman-Nya. Jadi kalau kita tidak mengerti, tanya kepada penulisnya. Saya juga ada menulis beberapa buku, dan kadang-kadang ada yang tidak mengerti, pembaca tidak mengerti, mereka konsultasi kepada penulisnya. Ya, sama seperti itu. Roh Kudus berperan sebagai guru dan pewahyu agung yang menyingkapkan kebenaran Alkitab. Jadi berdasarkan pada hal ini, maka setiap pengkhotbah, ya setiap kita juga harus mengedepankan peran Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan pengertian ilahi pada apa yang akan kita khotbahkan atau sampaikan. Jadi untuk mengerti dan memahami isi Alkitab, kita harus belajar menafsirnya. Namun perlu diingat, tidak ada satu metode penafsiran yang baik jika tidak melibatkan Roh Kudus. Jadi kita harus melibatkan Roh Kudus. Nah, pengalaman akan iluminasi dan melakukan interpretasi dalam koridor pimpinan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami Alkitab. Oleh karena itu, Alkitab itu bukan hanya sekedar dibaca saja, tetapi dihidupi, lalu kemudian diberitakan sebagai kabar baik. Kabar baik itu adalah apa yang kita baca, apa yang kita hidupi, dan kita beritakan menjadi kabar baik bagi orang lain. Nah, kita harus meyakini bahwa salah satu tugas umat Allah adalah memberitakan kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, seperti yang dicatat dalam Alkitab. Nah, hasil iluminasi dan interpretasi yang diilhamkan Roh Kudus ini, itu harus kita ajarkan dan kita beritakan juga kepada umat Tuhan. Makanya saya suruh kalian menulis jurnal apa yang didapatkan dalam pembacaan-pembacaan Alkitab itu. Sehingga ketika kalian sudah menulis, kalian bisa mengerti, oh saya menemukan sesuatu di sini, bahwa Tuhan itu baik. Orang Israel itu diperbudak oleh bangsa Filistin, tapi kemudian ditindas bahkan oleh Goliat, tapi Tuhan memberikan Daud di situ, dan kemudian Daud mengalahkan Goliat. Ini bukan berarti yang besar harus mengalahkan yang kecil, tetapi yang kecil kalau bersama dengan Tuhan, pasti yang besar akan kalah. Oh, itu suatu pemahaman yang baru, suatu pengilhaman Roh Kudus yang baru kepada kita. Roh Kudus mengiluminasi kita, memberikan terang. Oh, rahasianya di sini. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun masalah kehidupan kita, besar sebesar apapun, pasti akan ada jalan keluar karena Tuhan kita. Nah, kemudian ini kita sampaikan kepada orang lain. Ketika kita melihat teman kita ada masalah, jangan kau takut. Jangan kau takut. Kau percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, baca Alkitab. Tuhan itu akan memberikan pertolongan, walaupun masalahmu berat seperti apa. Berharap terus sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sedangkan Goliat saja tumbang oleh Daud yang kecil. Masakan kita Tuhan tidak tolong? Akhirnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, nah, oke. Prinsip pemberitaan firman Tuhan, yakni satu, harus menyatakan dengan tegas apa yang diajarkan Alkitab. Kalau Alkitab bilang itu salah, ya salah. Ya, jangan kita kemudian mereduksinya. Jangan menambah atau mengurangi sesuatu dari dan ke Alkitab. Hati-hatilah jangan menjadi pengajar-pengajar sesat, dan kesimpulannya adalah Alkitab adalah dasar iman orang percaya.
Tanpa Alkitab, kita tidak mungkin mengerti rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Yang kedua, Alkitab harus kita jadikan buku dan pedoman hidup, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan kita harus yakin sungguh-sungguh bahwa Alkitab itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Alkitab bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Ya. Jadi kalian harus apa? Nonton YouTube ini, ya. Nonton sesi ini, lalu kemudian di situ kalian komen sebagai bukti kehadiran. Kalian komen, like, dan komen di kolom komentar. Terserah kalian komennya apa di situ. Ya, puji Tuhan, Alkitab luar biasa. Puji Tuhan, dan ya, saya sungguh menikmati membaca Alkitab. Puji Tuhan, saya memiliki kesaksian bersama Alkitab. Lalu jangan lupa subscribe. Ya. Nah, ingat itu sebagai tanda bahwa kalian hadir di dalam kelas. Dan yang itu tadi, yang kedua, nanti baca tugas-tugasnya apa, pertanyaan-pertanyaan diskusinya apa, lalu kalian buat seperti biasa dan kirim ke email saya. Oke, ya sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tolong berkati setiap mahasiswa biar mereka bisa belajar dengan baik dan mereka bisa bertumbuh dalam kebenaran firman. Mereka bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dan melakukan kehendak-kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.